guys, aku sudah tiba nih di depan kantor Pos Indonesia yang bersebelahan dengan Museum Pos. Yuk ikuti terus ya. Pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam mengenai Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia terletak di Jalan Cilaki, nomor 73, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Museum bersejarah ini sudah berdiri sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1933. Awalnya, bangunan yang didesain oleh duo arsitek yaitu J. Berger dan Louis de Baudiens ini bernama Pos Telegraf dan Telepon. Pada saat perpindahan kekuasaan Indonesia dari pihak Belanda ke Jepang, Museum Pos Indonesia beserta koleksi benda pos yang ada di dalamnya tidak terawat baik. Bahkan, ketika Indonesia meraih kemerdekaan, museum ini tidak kunjung diperbaiki dan barang-barang koleksi museum dibiarkan terbengkalai. Hingga pada tahun 1980, Perum Pos dan Giro mengambil inisiatif membentuk panitia guna memperbaiki dan merawat benda-benda koleksi bernilai tinggi. Tepat di Hari Bakti Postel yang ke-37, yakni 27 September 1983, Museum PTT akhirnya resmi berubah nama menjadi Museum Pos dan Giro. Peresmian museum ini dilakukan oleh Bapak Ahmad Tahir selaku Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi atau yang biasa disebut Menparpostel pada masa itu. Museum yang namanya berubah kembali di tahun 1995 menjadi Museum Pos Indonesia ini memiliki ribuan perangko dari penjuru dunia. Koleksi yang ditampilkan di museum ini tidak hanya perangko, tapi benda-benda pos seperti timbangan, surat, sepeda Pak Pos juga turut dipamerkan. Perkembangan baju dinas serta peralatan pos di museum yang terletak tepat di samping Gedung Sate Kota Bandung ini. Pada bagian lain dari museum ini terdapat ruangan yang memamerkan surat emas, surat dari Raja-Raja Nusantara kepada para komandan dan jenderal Belanda. Surat emas menjadi catatan sejarah perkembangan surat di tanah air. Melalui surat-surat ini, kita bisa melihat cara komunikasi raja di Nusantara dengan para penjajah. Umur surat-surat emas yang sebelumnya berada di salah satu museum di Inggris diperkirakan berkisar ratusan tahun yang lalu. Inggris menyimpan surat-surat berharga Raja-Raja Nusantara karena memang hampir semua surat dipamerkan ditunjukkan untuk Gubernur Jenderal Inggris yaitu Thomas Stamford Bingley Raffles. Museum ini memiliki beberapa ruangan terpisah yang setiap ruangannya menyimpan koleksi benda-benda pos dengan baik. Museum Pos juga dikenal karena banyak sekali cerita misteri dan mistis tentang museum ini. Yang paling terkenal adalah mengenai patung-patung yang dapat bergerak dengan sendirinya di siang hari. Selain itu, juga sering terlihat sosok perempuan yang gemar menampakkan dirinya pada anak-anak yang sedang berkunjung. Namun ternyata kisah mistis tersebut hanyalah sebuah mitos loh guys. Nah, untuk yang menyukai tempat wisata bersejarah,
Museum ini sangat cocok untuk dikunjungi oleh kalian semua, karena kalian akan melihat berbagai peninggalan-peninggalan bersejarah. Selain itu, kalian juga dapat ilmu pengetahuan yang baru seputar pos Iro. Museum ini dibuka setiap hari Senin sampai Jumat, mulai dari pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk memasuki Museum Pos ini, kalian tidak dikenakan biaya dikarenakan gratis ya guys. Kalian hanya perlu mengisi buku tamu yang ada di museum tersebut. Selesai sudah perjalanan kita hari ini di Museum Pos Indonesia. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, serta share ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Thank you for watching. Hope you enjoy your day. Bye bye.